Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Dikutip dari GP1, meskipun Dovi tidak ada, manajernya Simon Battistella tetap hadir di pedok MotoGP. Battistella merasa aneh tak melihat Dovi mengikuti balapan. Battistella mengatakan Dovi nampak menyesal cuti dan sudah mulai rindu untuk menggeber motornya. Aspek tertentu pasti ada, karena ia suka mengendarai sepeda motor. Ada banyak hal lain yang mungkin tidak ia lewatkan. Itu adalah hal-hal yang diterima semua pengendara untuk melakukan apa yang mereka sukai. MotoGP telah menjadi hidupnya sejak 2002 dan ia menyukainya, ucap Battistella. Dikutip dari Motorsport, Simon Battistella membicarakan peluang Dovizioso kembali tampil ke MotoGP 2021. Menurutnya tidak ada kans bagi Dovizioso untuk mendapatkan wildcard dari Aprilia. Sebab sejauh ini Dovizioso hanya bersedia mengambil peran di Aprilia untuk tes itu saja. Menurut saya tidak ada peluang musim ini. Yang pasti ia ingin melakukan tes dan ia menerima undangan dari Aprilia. Ia sangat ingin kembali dengan motor MotoGP. Kami bekerja untuk 2022. Kami tidak memikirkan tentang 2021, ucap Battistella. Dikutip dari Autosport, Brad Binder merasa hidupnya tak tenang usai mengendarai motor KTM versi terbaru. Penderitaan yang dirasakannya sudah terasa sejak ia menguji motornya dalam tes pramusim. Ia merasakan masih ada beberapa settingan yang kurang pas yang menyebabkan ia kesulitan beradaptasi dengan ban depannya. Sayangnya hal seperti itu memang bagian dari pekerjaan kami. Saya tidak bisa menikmati hidup saya saat ini. Tim saya pun juga tidak bisa bersenang-senang di belakang. Satu-satunya hal yang dapat kami lakukan sekarang adalah menggali masalah ini dan menemukan solusinya, ucap Binder. Dikutip dari Corse Moto dalam video di kanal YouTube pribadinya, Jorge Lorenzo mengungkapkan titik lemah motor Ducati hingga gagal memenangi balapan MotoGP Qatar 2021. Tempat ketiga adalah hasil yang bagus untuk Francisco Bagnaia. Mereka memiliki mesin terbaik, aerodinamika terbaik, tapi masih kekurangan sesuatu saat melaju di tikungan, ucap Jorge Lorenzo. Dikutip dari Corse Moto, Jorge Lorenzo menilai bahwa Valentino Rossi tak memiliki ritme balap yang mumpuni pada MotoGP Qatar 2021. Ia menyebut Rossi menggila pada sesi kualifikasi melalui sebuah strategi jitu. Ia menyebut Rossi mencuri angin dengan membuntuti Bagnaia untuk mencetak waktu lap terbaiknya pada kualifikasi. Ritmenya kurang baik dan pada akhirnya ia harus membayarnya karena hal itu. Akan tetapi Valentino Rossi tetaplah Valentino Rossi. Di usia 42 tahun ia hanya tertinggal sepersekian detik dari pole sitter dan bersaing untuk baris start terdepan, ucap Lorenzo. Tak hanya Lorenzo yang mengkritik performa Rossi, Carlo Bernard pun juga ikut mengkritik penampilan Rossi. Ia menyayangkan ketidakmampuan Rossi mengatasi penurunan cengkraman ban belakang sebelum balapan. Dua pabrikan Yamaha berjalan cukup baik, akan tetapi Valentino membuat saya bermimpi di kualifikasi. Sedangkan di balapan ada masalah seperti biasa. Ia harus mulai mengajukan pertanyaan,
sedangkan kami harus menunggu beberapa balapan lagi agar ia bisa memahami lebih baik, ucap Bernard. Dikutip dari Corso di Moto, melihat publik Italia dan Jorge Lorenzo yang mengkritik performa Rossi di balapan Qatar pada minggu lalu. Francisco Bagnaia pun tak tinggal diam, ia pun memberikan pembelaannya kepada Rossi. Ia menilai Rossi hanya butuh penyesuaian saja dengan tim barunya Petronas. Kita orang Italia selalu hebat dalam mengkritik para pembalap Italia, setiap tahun selalu sama, dan kami harus menerimanya. Sayangnya ketika kami keluar ke lintasan, kami selalu memberikan 100%, dan saat balapan kami tidak memikirkan hal semacam ini. Valentino sedang bekerja dengan tim barunya, dan wajar kalau ia harus berkonsolidasi, ucap Bagnaia. Dikutip dari laman resmi tim Petronas, Morbidelli mencoba bersikap realistis menghadapi MotoGP Doha 2021. Apabila belum ada solusi dari Yamaha atas masalah yang dialaminya pada MotoGP Qatar minggu lalu, ia akan berusaha untuk finish di posisi terbaik yang bisa diraihnya. Jika tidak ada perbaikan, ini akan menjadi akhir pekan untuk meminimalisir kerusakan. Kami akan mencoba bertahan sebaik mungkin dan mengambil poin semampu kami, ucap Morbidelli. Gigi Dalinya diam-diam memperhatikan kondisi Morbidelli di Yamaha. Menurutnya, sebuah kontradiksi sedang terjadi di tim Garputala itu. Sebab Morbidelli dengan M1 yang lebih lama dan kurang mendapatkan pembaruan. Melihat kondisi itu, Dalinya pun tak segan menyindir Yamaha. Sulit bagi saya jika saya berada di posisi Yamaha. Saya selalu membantu pembalap yang pantas mendapatkannya. Saya selalu beralasan seperti ini dan saya yakin saya akan terus melakukannya, ucap Dalinya. Menurutnya, meskipun disamarkan dengan nama spek A, tetap saja itu motor yang lama. Bahkan secara psikologis sedikit mempengaruhi pembalapnya, seolah dianaktirikan. Saya pikir Yamaha telah mengambil langkah maju dengan menghadirkan solusi yang menarik. Saya memiliki perasaan yang kurang positif dari yang lain. Tetapi dalam tes itu sangat tergantung pada pekerjaan yang dilakukan, yang terutama tentang pemilihan materi dan ide-ide baru, ucap Dalinya. Dikutip dari Motorsport, Marc Marquez dipastikan akan kembali ke Qatar untuk vaksinasi COVID-19 dosis kedua pada pekan ini. Ia pun digadang-gadang akan menjadi bintang tamu di MotoGP Doha mendatang. Selain itu, Marc Marquez mulai bersiap comeback setelah ia terpantau latihan intens lari sepanjang 7 km selama setengah jam. Hal itu bisa terlihat dari unggahan Marc Marquez di Instagram. Dikutip dari Crash, Maverick Vinales berhasil menang pada MotoGP Qatar minggu kemarin. Diketahui hal itu dikarenakan ia memakai teknik slipstream. Ia melakukan slipstream tepat berada di belakang Quartararo. Dengan slipstream dari Quartararo kami menutup celah, jadi saya tidak mengambil terlalu banyak resiko. Hanya ketika saya melihat kesempatan datang barulah saya melaju kencang, ucap Vinales. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.